Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajarat Mahjani. Saya dari kelas E jurusan akuntansi dengan NIM 9214200089. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi saya terkait tentang etika akuntan dalam kasus anti korupsi pada perusahaan perbankan. Nah, pada kasus pelanggaran etika bank konvensional. Pelanggaran etika pada bank konvensional dapat terjadi dalam beberapa bentuk, seperti penerimaan suap, penggelapan dana nasabah, atau manipulasi laporan keuangan. Kasus pelanggaran etika bank konvensional dapat mencakup berbagai hal seperti manipulasi pasar, pelanggaran privasi nasabah, penipuan, dan pengelolaan dana yang tidak etis. Adapun beberapa contoh kasus pelanggaran etika bank konvensional yang terkenal, ya antara lain yang pertama skandal Libor atau beberapa bank besar termasuk Barclays, Deutsche Bank, dan UBS dituduh memanipulasi suku bunga Libor atau London Interbank Offered Rate, yang merupakan suku bunga acuan untuk jutaan pinjaman di seluruh dunia. Yang kedua, skandal pengelolaan dana di Enron. Bank-bank besar seperti JP Morgan Chase dan Citigroup telah dituduh terlibat dalam skandal pengelolaan dana di Enron, perusahaan energi yang gulung tikar pada tahun 2001. Yang ketiga, skandal penjualan asuransi palsu. Pada tahun 2016, Wells Fargo di AS dituduh membuka jutaan rekening asuransi palsu untuk nasabahnya tanpa sepengetahuan mereka. Yang keempat, pelanggaran privasi nasabah. Pada tahun 2018, Bank of America di AS dituduh mengizinkan data pribadi nasabahnya disalahgunakan oleh perusahaan pihak ketiga tanpa persetujuan mereka. Nah, kasus ini memicu kekhawatiran tentang keamanan data nasabah dan perlindungan privasi. Semua kasus pelanggaran etika bank konvensional ini menunjukkan betapa pentingnya etika dan integritas dalam industri perbankan, dan bahwa pelanggaran dapat memiliki konsekuensi finansial dan reputasi yang serius bagi bank-bank yang terlibat. Nah, selanjutnya, kasus pelanggaran etika bank syariah. Pelanggaran etika pada bank syariah dapat terjadi dalam bentuk yang sama seperti bank konvensional, namun biasanya terkait dengan ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah yang ada. Ada beberapa kasus pelanggaran etika yang terjadi pada bank syariah, di antaranya yang pertama, menggelapkan dana nasabah. Hal ini terjadi ketika pihak bank mengambil uang nasabah secara tidak sah atau tanpa sepengetahuan nasabah. Yang kedua, tidak memenuhi kewajiban syariah. Bank syariah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah dan hukum Islam dalam bisnisnya. Tindakan yang melanggar kewajiban ini seperti memberikan bunga atau riba dalam transaksi dapat menyebabkan bank kehilangan kepercayaan dan reputasi di mata masyarakat. Yang ketiga, manipulasi data. Nah, manipulasi data dapat terjadi pada laporan keuangan bank syariah dan ini dapat mempengaruhi kredibilitas bank. Yang keempat, konflik kepentingan dapat terjadi ketika seseorang pegawai bank syariah memiliki kepribadian dalam transaksi bisnis. Yang kelima, penyelewengan dana sosial. Bank syariah dikenal memiliki program sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Nah, selanjutnya adapun kasus pelanggaran etika pada lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan dapat terlibat dalam pelanggaran etika ketika memberikan pembiayaan kepada pihak yang tidak memenuhi persyaratan atau memberikan pembiayaan dengan bunga yang terlalu tinggi. Hal ini merugikan pihak yang meminjam dan tidak sesuai dengan prinsip keuangan yang sehat dan beretika. Sebagai akuntan, ada lembaga pembiayaan penting untuk memastikan bahwa semua proses pembiayaan dilakukan dengan transparan dan jujur serta mengikuti prinsip-prinsip yang berlaku. Jika dapat pelanggaran etika, akuntan harus melaporkan ke pihak yang berwenang dan mengambil tindakan yang sesuai. Contoh kasus lembaga pembiayaan dan analisis. Nama saya dipakai untuk mengambil kredit sepeda motor Suzuki Smash melalui Adira Finance oleh Bapak Yulianto SE, sehingga saat ini saya didatangi petugas dari Adira karena keterlambatan angsuran bulan Februari dan Maret 2005. Pada suatu tahun pertama cicilannya lancar, sehingga saya tenang-tenang saja. Nah, yang terakhir yaitu kasus etika perbankan Bank Senturi.
Kasus etika perbankan yang terkenal di Indonesia adalah kasus Bank Senturi pada tahun 2008. Bank Senturi merupakan bank yang mengalami kesulitan keuangan dan pada akhirnya diberikan bailout oleh pemerintah. Bank Senturi mengalami krisis pada akhirnya tahun 2008 di mana Bank Senturi mengalami kalah clearing tepatnya pada tanggal 10 November 2008 sehingga akhirnya Bank Senturi menderita kesulitan likuidasi. Krisis yang dialami oleh Bank Senturi ini bukan dikarenakan karena bisnis, namun dikarenakan permasalahan yang terjadi pada internal bank. Krisis yang dialami oleh Bank Senturi ini diidentifikasi merupakan akibat dari tindakan penipuan yang dilakukan pihak manajemen terhadap nasabah. Adanya penyelewengan dana nasabah hingga 2,8 triliun dan penjualan rekayasa fiktif yang tidak memiliki izin dari Bank Indonesia dan Bapepam LK. Nah, penipuan yang dilakukan Bank Senturi merupakan tindakan yang tidak beretika mengakibatkan kerugian bagi nasabah. Hingga